Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ayu Febrianti akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi lengkung melalui media pembelajaran interaktif. Oke, langsung saja kita klik start. Pada flowchart bangun ruang sisi lengkung, di sini terdapat langkah-langkah yang akan kita lalui untuk mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Untuk langkah yang pertama, sebaiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung saja kita klik pada bagian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bangun ruang sisi lengkung yaitu agar peserta didik mampu menyajikan hasil pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan tentang bangun ruang sisi lengkung pada kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita klik panah next. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka langsung saja kita pahami pada materi bangun ruang sisi lengkung. Oke, selanjutnya langsung saja kita klik pada bagian materi. Pada materi bangun ruang sisi lengkung, di sini terbagi menjadi 4 materi, yaitu bangun ruang sisi lengkung, bangun ruang tabung, bangun ruang kerucut, dan bangun ruang bola. Nah, dari sini muncul beberapa pertanyaan, kenapa sih di bangun ruang sisi lengkung itu ada sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola? Oke, langsung saja kita next di bagian sisi lengkung. Nah, apa sih itu bangun ruang sisi lengkung? Oke, langsung saja kita klik pada bagian panah kanan. Nah, di sini muncul definisi bangun ruang sisi lengkung. Jadi, bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sisi yang salah satunya berbentuk lengkungan. Nah, itu di bawah ada 3 contoh bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, kenapa sih tabung, kerucut, dan bola merupakan bangun ruang sisi lengkung? Karena pada tabung itu pada bagian sisi selimutnya merupakan sebuah lengkungan dengan dibatasi alas dan atasnya itu merupakan lingkaran. Dan untuk bangun ruang kerucut pun juga pada bagian selimutnya merupakan sebuah lengkungan. Dan begitu pula pada bola merupakan sebuah lengkungan dari putaran penuh lingkaran yang tidak memiliki titik sudut. Oke, langsung saja kita next. Dan disitu kita klik pada bagian tabung. Nah, apa sih itu bangun ruang tabung? Oke, next. Jadi bangun ruang tabung seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran, yaitu alas dan atas, dan merupakan satu sisi lengkungan yang merupakan selimut. Oke, langsung saja kita next. Nah, di situ ada unsur-unsur dan jaring-jaring tabung. Nah, unsur-unsur tabung itu ada bagian atas merupakan tutup yang merupakan dia lingkaran, dan bagian alas tabung yang merupakan lingkaran juga. Kemudian ada selimut tabung yang merupakan sisi lengkung. Kemudian pada jarak antara alas dan tutup itu merupakan bagian tinggi. Serta pada bidang lingkaran itu terdapat jari-jari yang merupakan setengah dari diameter, dan ada penilai dari jari-jari yaitu 22/7 dan 3,14. Nah, serta di sampingnya itu ada jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung itu pada atasnya lingkaran, bawahnya itu juga lingkaran, serta pada bagian selimut tabung itu merupakan persegi panjang, dan pada bagian lebarnya persegi panjang itu merupakan tinggi dari tabung tersebut. Oke, langsung saja kita next. Nah, di sini kita akan belajar tentang rumus-rumus tabung. Ada rumus yang pertama kita akan pelajari, yaitu tentang rumus luas selimut tabung. Dikarenakan selimut tabung merupakan persegi panjang, jadi kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus luas persegi panjang.
Adapun rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Dengan panjang dari tabung yang merupakan keliling alas dan untuk lebar tabung itu yang merupakan tinggi dari tabung tersebut. Nah, untuk keliling alas dikarenakan dia sebuah lingkaran, jadi keliling alasnya yaitu 2πr. Dan untuk tinggi tabung dilambangkan dengan huruf T. Jadi luas selimut tabung yaitu 2πrt dengan lambang matematika Pi yaitu seperti gambar yang di samping atas. Nah, untuk rumus yang selanjutnya yaitu tentang luas permukaan tabung. Adapun luas permukaan yaitu jumlah luas yang menutupi bagian luar bangun ruang 3 dimensi. Jadi karena tabung itu terdiri dari luas selimut, luas alas, dan luas atas. Jadi untuk mencari luas permukaan tabung itu kita gabungkan dari ketiga luas tersebut. Adapun luas selimut yaitu 2πrt, dan untuk luas alas yaitu πr kuadrat, dan untuk luas atas yaitu πr kuadrat. Karena πr kuadratnya ada 2, jadi bisa kita kelompokkan menjadi 2 dikali πrt ditambah πr kuadrat, ataupun bisa juga kita kelompokkan menjadi 2 dikali pi dikali r, kemudian buka kurung r ditambah t. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu volume tabung. Adapun volume merupakan ukuran ruangan yang dapat diisi dari bangun ruang tabung tersebut. Nah, untuk rumus volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi tabung atau πr kuadrat dikali t. Nah, itulah tadi rumus-rumus dari bangun ruang tabung. Langsung saja kita next. Selanjutnya kita next di kerucut. Apa sih itu bangun ruang kerucut? Oke, langsung saja kita next. Jadi bangun ruang kerucut adalah bangun ruang yang memiliki 2 unsur permukaan, yaitu alas yang berupa lingkaran dan bangun ruang sisi lengkung yang merupakan selimut kerucut. Dan ada lagi unsur-unsur lainnya seperti jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Garis pelukis merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari garis pelukis menggunakan rumus R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Oke, langsung saja kita next. Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan jaring-jaring dari bangun ruang kerucut yang terdiri dari lingkaran yang merupakan bentuk dari alas, dan untuk selimut kerucut yang berbentuk segitiga. Dan untuk gambar yang sebelah kanan, segitiga merah di dalam bangun ruang kerucut menunjukkan revolusi, bahwa apabila segitiga siku-siku itu berputar 360 derajat, maka akan membentuk bangun ruang kerucut secara full. Oke, langsung saja kita klik next. Nah, di situ ada rumus kerucut. Yang pertama ada luas selimut kerucut, yaitu rumusnya PRS, di mana R adalah jari-jari dan S adalah garis pelukis. Untuk selanjutnya luas permukaan kerucut. Dikarenakan kerucut terdiri dari 2 bidang datar, yaitu alas yang merupakan lingkaran dan selimut yang merupakan segitiga. Jadi untuk luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut, dan luas alas kerucut yaitu πr kuadrat, dan untuk luas selimut yaitu PRS, sehingga rumus luas permukaan kerucut yaitu PR dikali R ditambah S. Untuk yang rumus selanjutnya yaitu rumus volume kerucut, di mana kerucut merupakan sepertiga dari tabung, sehingga untuk volume kerucut merupakan 1/3 dikali volume tabung. Jadi rumus volume kerucut merupakan 1/3 pi r kuadrat dikali tinggi. Itulah tadi beberapa rumus-rumus kerucut. Oke, langsung saja kita next. Nah, itulah tadi beberapa materi tentang sisi lengkung, tabung, kerucut. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi bola. Apa sih itu bangun ruang bola? Jadi bangun ruang bola merupakan
bangun ruang yang terbentuk dari satu putaran penuh sebuah lingkaran dengan poros diameternya. Nah, seperti gambar di tengah-tengah antara gambar 1 dan 2 itu, ketika dia berputar penuh maka akan membentuk seperti pada gambar 2. Kemudian ada unsur-unsur bangun ruang bola, di mana unsurnya itu yang pertama ada titik pusat yang dilambangkan dengan 0, kemudian ada sisi lengkung yaitu sisi yang melingkar, kemudian ada jari-jari bola, dan ada diameter bola yang merupakan 2 kali dari jari-jari bola. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang rumus-rumus bangun ruang bola. Untuk rumus yang pertama yaitu luas permukaan bola. Dikarenakan bola ketika bertemu dengan tabung yang kongruen, ketika kita masukkan itu selimut dari tabung tersebut itu sama dengan luas permukaan bola, sehingga untuk luas permukaan bola yaitu 2πr dikali tinggi, dan dikarenakan tinggi dari tabung itu merupakan 2 kali jari-jari dari bola, sehingga menjadi 2πr dikali 2r, dan 2 dikali 2 itu menjadi 4, sehingga rumus permukaan bola itu 4πr kuadrat. Untuk rumus yang selanjutnya yaitu rumus volume setengah bola. Nah, ketika sebuah kerucut, volume dari sebuah kerucut itu kita masukkan ke dalam setengah bola, maka 2 kali volume kerucut tersebut akan memenuhi setengah bola tersebut, sehingga untuk volume setengah bola itu sama dengan 2 kali volume kerucut, sehingga rumus volume setengah bola yaitu 2/3 πr pangkat 3. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus volume satu bola full atau rumus volume bola. Nah, rumus volume bola itu merupakan 2 kali dari rumus volume setengah bola, sehingga rumus volume bola itu 4/3 πr pangkat 3. Oke, next. Nah, itu akan beberapa materi yang kita pelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu tentang tabung dengan 4 pertanyaan. Oke, langsung saja kita kerjakan di bagian penyelesaian. Jadi untuk bagian yang di panah A itu merupakan alas tabung, panah B merupakan selimut tabung, panah C merupakan alas tabung. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tentang luas selimut tabung. Nah, dari tabung tersebut diketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm dan untuk tingginya adalah 10 cm. Maka untuk selimut tabung itu 2πr dikali tinggi, dan untuk tinggi kita menggunakan 22/7 karena jari-jari dari tabung tersebut merupakan kelipatan dari 7, sehingga 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 10, dan hasil dari luas selimut tabung itu mencapai 40 cm tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu bagian C, luas permukaan tabung dengan rumus 2 dikali πr dikali ditambah πr kuadrat, dan kita masukkan sehingga diperoleh hasil 748 cm persegi. Dan untuk volume tabung dengan rumus πr kuadrat T dengan Q22/7 dikali jari-jari 7 kuadrat dikali 10 dengan senilai 1540 cm kubik. Dan untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua. Dan untuk contoh soal yang kedua yaitu tentang bangun ruang kerucut. Langsung saja kita mencari penyelesaian. Nah, ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Untuk selanjutnya adalah soal yang kedua tentang bangun ruang bola. Oke, itulah tadi beberapa contoh soal dengan tadi materi yang telah kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan kuis. Untuk kuis yang pertama ini, ketika kalian tidak paham, kalian bisa kembali kepada menit
Di sini kita dapat memilih materi mana yang kurang kita pahami, kemudian kita pelajari kembali. Oke, itulah tadi pembahasan materi tentang bangun ruang sisi lengkung. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.